Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Hari ini agendanya adalah kita mau menyampaikan ada berita yang kurang baik dan ada berita yang baik. Berita yang kurang baik mungkin itu untuk pihak sebagai pelapornya. Ya, berita baiknya adalah sebagai orang yang dilaporkan atau dalam hal ini Vicky sebagai terlapor, bahwa kami bersyukur alhamdulillah laporan dari saudari yang berinisial A yang dilaporkan di Polda Metro Jaya atas dasar sangkaan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan ya, tanpa izin, dan pasal 170 KUHP tentang adanya dugaan pengeroyokan. Alhamdulillah Vicky kemarin disurati secara resmi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dihentikannya atas penyelidikan dugaan 2 pasal yang dilaporkan oleh saudari yang berinisial A. Jadi kita tim kuasa hukum maupun Vicky tentunya dan keluarga mengucap syukur alhamdulillah dan berterima kasih kepada pihak Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah bekerja sangat profesional, ya, tidak pandang bulu, tidak terpengaruh oleh apapun pemberitaan. Namun demikian mereka bekerja selaku penyidik dengan sangat profesional, di mana ketika tidak ditemuinya ya satu perbuatan dugaan pelanggaran pidana, maka mereka juga harus sesegera mungkin menyampaikan dan menghentikan melalui surat SP3 yang alhamdulillah sudah kami terima hari ini. Terima SP3-nya Bang? Pak Erik. Jadi kalau Amplop tadi Pak. tanggalnya ya, artinya di sini tanggal 20 November 2020 kita resmi. Ya. Bacain dulu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hal ini sudah menjadi terkonfirmasi, ya, sudah konfirmasi yang sifatnya itu seperti yang disampaikan oleh ketua tim kita Pak Sunan Kalijaga, bahwa klien kami Pak Vicky Nasution telah terkonfirmasi mendapatkan surat pemberitahuan penyidikan perkara atau yang biasa kita kenal disebut dengan sikat SP3. Artinya bukan lagi persoalan dugaan, benar-benar bahwa klien kami tidak terbukti apa yang pasal disangkakan, baik itu pasal 167 maupun pasal 170, sesuai dengan laporan dari pelapor yang dalam hal ini sangat jelas di sini pelapornya saudari AL ya, gitu, alias Ijal Yaga yang seperti kita ketahui ya. Jadi jelas di sini laporan polisinya itu LP garing 6355 garing 11 Romawi garing 2018 garing PMJ garing Ditreskrimum tanggal 21 November 2018 laporan polisi. Kita terkonfirmasi bahwa surat ini berdasarkan tanggal yang dicatat dan dibukukan itu tertanggal 20 November 2020. Jadi sudah sangat jelas, terang benderang adanya bahwa klien kami dalam hal ini terhadap pasal-pasal yang disangkakan itu tidak terbukti dengan adanya surat ini. Dan tentunya kami akan seperti pernah disampaikan juga, kita berbagi rasa. Apa yang dirasakan klien kami tentunya nanti kita pun akan coba upaya-upaya hukum apa lainnya. Kita akan melakukan upaya hukum atas nama bertindak atas nama klien kami ya. Artinya Vicky akan melaporkan balik gitu ya? Dimungkinkan hal itu. Kan sah-sah saja kan sebagai hak warga negara kan. Berarti nggak diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya? Nah, ini yang sudah saya
sampaikan di awal ya, ketika kami selaku tim kuasa hukum menerima kuasa pada saat itu Vicky masih ada di dalam rumah tahanan. Ya, setelah kami mendapatkan kuasa dari Vicky, lalu kami mencoba menghubungi seseorang yang kami tahu dan bahkan kami lihat dan mungkin semua orang juga tahu itu mempunyai kedekatan dengan saudari A. Saya menyampaikan, tolong disampaikan, kami tim kuasa hukumnya Vicky ya ada rencana ingin bersilaturahmi, ingin ya berdasarkan surat kuasa lah, ingin yuk kita duduk, kita bicarakan, masa iya sih nggak ada jalan keluar atau solusi. Oh biar bagaimana mereka kan pernah bersama. Namun demikian ya bukan info yang baik yang kami terima. Orang tersebut menyampaikan saudari A tidak berkenan. Ya, jadi upaya itu sudah dilakukan dari awal semenjak kami mendapat kuasa dari Vicky. Mungkin mendengar hal itu seperti apa sih akhirnya? Vicky sendiri seperti apa akhirnya mendengar hal itu? Yang pasti alhamdulillah ya, bahwa doa itu nggak pernah ada yang kadaluarsa. Jadi saat kau meyakini doa pada Tuhan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan mengabulkan di saat yang akan kita tuh membutuhkan. Dan dengan adanya surat ini sebenarnya akan menjawab bahwa titik terang dari yang permasalahan ini sebenarnya, karena ada dua yang berjalan, satu sampai ke persidangan, satu dia selesai. Jadi kita mungkin bisa melihat dari dua konteks ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran sih. Cuma dengan akhirnya jadi SP3 dalam arti penghentian penyidikannya terpenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi bukan yang merespek atau membahas yang lalu, bahwa siapapun pasti hukum itu nggak hanya semuanya berlandasan tentang aturan, pasti ada moralnya juga. Jadi tidak pernah ada pembenaran, maaf, seorang istri berduaan dengan pria lain di dalam kondisi yang tidak wajar, sangat tidak wajar di dalam kamar milik suami istri kita sendiri, itu adalah sebuah hal yang benar. Mungkin ini juga bisa dijadikan sebuah contoh teladan gitu buat semuanya, bahwa hal seperti itu juga memang selalu akan salah. Jadi lebih lega nggak, Fik? Maksudnya lo jadi lebih lega nggak? Apalagi kan lu kakak dengan dari dua kasus, akhirnya kasus satu lega, yang satunya tetap berjalan, bagaimana Iya. Vicky? Atau lu berharap keduanya tetap? Mudah-mudahan ini bisa, kan kalau aku ingat di persidangan aku yang lagi jalanin, salah satu alat buktinya adalah SP3 gitu. Dengan SP3 itu dihentikan, akhirnya ada kans ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya di SP3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu loh sebenarnya gitu loh. Mudah-mudahan ya aku bisa memohon ini jadi bahan pertimbangan hakim dan majelis yang mulia nanti saat persidangan, bahwa dua konteks perkara sama-sama stuck di jam yang sama, itu sama-sama stuck di permasalahan yang sama, momen yang sama, tapi yang satu bisa berjalan, tapi yang satu ya alhamdulillah berdasarkan keteladanan. Saya juga terima kasih untuk ya khususnya penyidik di Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini. Mungkin SP3 itu kan nggak terjadi dengan begitu saja, pasti di dalamnya ada gelar perkara dan hal-hal lain gitu. Ya saya mengapresiasi aja. Terima kasih. berarti bisa dibilang yang masih berjalan itu upaya dari lu sama kuasa hukum seperti apa nih? Ya nanti dikomunikasikan aja pastinya. Cuma mungkin ini juga bisa sebagai dasar nanti untuk persidangan. Tapi bisa dibilang Ki, tadi seperti yang menceritakan Bang Sunan, tadi pengennya ada diselesaikan secara keluargaan. Nah, lu sendiri coba menghubungi langsung atau bagaimana, atau dari ide menyelesaikan secara keluarga itu dari lu sendiri atau bagaimana, Ki? Ya kalau aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah nyuapin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya lebih baik mengenang baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku yang memang ada di kewenangan kuasa hukum.
tentu kalau sisi permasalahan hukumnya yang menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu. Tapi kalau untuk permasalahan internalnya, aku pribadi gak ada permasalahan kok gitu loh. Andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan di broadcast, di lingkungan kecil, di televisi yang bisa ketemu suatu saat kapanpun, dan saya tidak pernah ada